Halo para penghobi film, selamat datang di Itu Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film The Quake yang dirilis pada tahun 2018, yang menceritakan tentang bencana gempa bumi yang akan terjadi di negara Norwegia, ibu kota Oslo. Film ini mengisahkan tentang Christian, seorang ahli geologi yang memprediksi dan mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam dan intip CD-nya. Diawali dari acara TV untuk berbincang-bincang mengenai bencana longsor dan tsunami yang mengambil ratusan jiwa pada 1 tahun lalu di Geiranger. Di sana mereka mengundang Johannes Lamberg selaku kepala peneliti di Norsar yang menjalankan dan memelihara susunan seismik atau mendeteksi gempa bumi. Dan Christian sebagai ahli geologi yang saat itu dapat memprediksi bencana di sana sekaligus mengalami langsung kejadian itu. Christian memiliki istri bernama Idun, lalu anak pertama bernama Sondre dan anak kedua bernama Julia. 3 tahun pun berlalu. Julia saat ini sedang di perjalanan mengunjungi Christian ke kediamannya di Geiranger. Setelah bertemu, mereka pun langsung ke rumah dan sedikit berbincang-bincang sampai-sampai ada yang menelpon pun diabaikan. Di sini Christian tinggal sendiri di Geiranger dan istri anaknya tinggal di Oslo. Sepertinya Christian mengusir istri dan anak-anaknya untuk pindah dan tinggal di Oslo sebelum bencana yang lalu itu terjadi. Buktinya saat malam hari tiba, Julia nyelonong masuk ke ruang kerja Christian dan di sana banyak foto-foto, dokumen bencana dan prediksi gambaran bencana yang terjadi. Julia pun ingin meminta penjelasan kepada Christian dan mengatakan kalau kau sudah menyelamatkan ibu, Sondre, dan aku. Raut wajah Julia pun sedikit sedih karena Christian tak menjelaskannya dan langsung membawa Julia untuk tidur. Di saat menemaninya tidur, Christian terlihat dengan raut kesedihannya karena kegagalannya saat mencoba menyelamatkan kota Geiranger dari bencana tsunami yang lalu. Selama kejadian itu, dia mengalami traumatis dan menjadi penyendiri. Di pagi hari, Julia sudah menyiapkan makanan untuknya dengan sangat semangatnya. Namun Christian menyuruh Julia untuk segera pulang ke Oslo. Dan raut wajah Julia pun dengan cepat berubah. Akhirnya Christian mengantarkan kepulangan Julia di tempat kedatangannya kemarin. Saat kembali ke mobil, ternyata selnya tertinggal yang akhirnya dibawa pulang oleh Christian. Saat terbahan di rumah, ada berita tentang kematian temannya bernama Konrad Lindblom di terowongan Oslo yang bekerja sebagai ahli geologi juga. Ternyata yang saat itu menelpon adalah Konrad yang sedang memantau pergerakan bumi di salah satu terowongan Oslo. Christian pun langsung ke ruang kerjanya dan membuka dokumen milik Konrad yang dikirim untuknya. Dokumen itu berisi kumpulan riset Konrad yang sedang memprediksikan bencana Oslo nanti. Lalu Christian mengirim riset itu kepada Johannes. Dan dengan gejala traumanya, dia memberanikan diri pergi ke ibu kota Oslo untuk mengecek langsung pergerakan bumi di Norsar. Di sana, Christian langsung diberikan informasi tentang guncangan di Oslo. Johannes pun berspekulasi bahwa Norwegia akan baik-baik saja, karena menurutnya guncangan yang timbul di pemantauan monitor itu akibat getaran manusia seperti alat berat, konstruksi, dan semacamnya. Christian pun dengan masih penasarannya pergi ke kediaman Konrad. Di sana dia bertemu dengan anaknya bernama Merit. Christian pun langsung mengatakan bahwa ia ingin meminta izin untuk melihat pekerjaan ayahnya, dan Merit pun menyetujuinya. Di tempat kerjanya Konrad banyak dokumen-dokumen referensi guncangan peta dan semacamnya. Setelah selesai, Christian pun pergi ke apartemen istri dan anak-anaknya untuk mengembalikan sial Julia. Di depan pintu, dia bertemu Sondre bersama pacarnya bernama Mia yang akan pergi ke bioskop, dan Christian masuk ke dalam. Di sana ada istrinya yang sedang berdiri di depan pintu kamar Julia yang sedang tertidur lelap dan mengajak Christian untuk melihat Julia di acara baletnya besok. Christian pun mengiyakannya. Di sana mereka sedikit berbincang-bincang. Dan di saat Christian ingin memperingati bahwa akan terjadi bencana di waktu dekat, tiba-tiba lampu padam dan dia pun tak jadi memperingatinya. Hari acara balet pun tiba. Dan Christian ada di rumah Konrad yang sedang menuntaskan pekerjaannya yaitu memprediksikan bencana. Di sana ada Merit yang akan membuang semua dokumen yang pernah dikerjakan oleh ayahnya, karena menurutnya dokumen-dokumen itu tak semuanya benar. Christian pun menjelaskan bahwa ayahnya melakukan semua ini untuk menyelamatkannya dan banyak orang lainnya.
Lalu Christian mengajaknya ke terowongan Oslo tempat ayahnya meninggal dan mengambil sampel batu di sana bekas penelitian ayahnya. Julia sedang tampil di acara baletnya, dan sang ayah tak kunjung datang. Lalu Idun pun menelpon Christian, dan Christian meminta maaf karena ada sesuatu yang membuatnya tertunda. Tiba-tiba, semua lampu padam dan gempa bumi pun terjadi. Lalu Idun dengan cepat lari ke dalam gedung opera karena Julia masih ada di dalam. Untungnya, Julia berlindung di bawah meja dan selamat. Sesampainya Christian di gedung opera, Idun pun menelpon dan mengatakan untuk bertemu di rumah saja. Tak lama kemudian, Johannes pun melintas. Christian lalu mendekati Johannes dan beradu mulut karena riset prediksinya selalu dibantah olehnya. Christian pun membawa sampel bebatuan Oslo yang tadi dibawa dan melemparkannya. Bebatuan itu sangat rapuh. Johannes pun menjelaskan bahwa batu itu tak membuktikan apapun karena bebatuan di terowongan Oslo memanglah rapuh. Christian pun pulang dengan perasaan sedih sekaligus kesal. Keesokan harinya Idun mulai bekerja. Sondre berangkat kuliah dan Merit di tempat yang berbeda sedang membersihkan ruang kerja ayahnya. Di saat ia membuka dan melihat laptop di mejanya, dia tak sengaja menemukan video riset ayahnya dan segera merekamnya lalu pergi ke tempat tinggal Christian. Di sana Merit menunjukkan video riset ayahnya berupa percobaan tikus yang mati karena adanya gas beracun yang bocor melalui celah retakan pegunungan. Bisa disimpulkan bahwa gas itu bocor dikarenakan gempa bumi yang akhirnya membuat retakan di pegunungan dan membuat celah kepada gas beracun untuk naik ke atas permukaan. Mereka dengan cepat pergi menggunakan mobil Merit untuk menjemput Idun. Di perjalanan, Christian menelpon Idun dan Sondre yang sedang berada di dalam gedung untuk menyuruhnya keluar. Namun tak ada yang menjawabnya. Dia mengirim pesan pun tak ada yang membalas. Christian pun dengan terpaksa menelpon layanan darurat dengan berbohong bahwa dia memasang bom di dalam universitas yang ditempati Sondre. Alarm darurat pun berbunyi sebentar, dan Sondre mengajak Mia untuk keluar dari gedung namun diabaikan dan melanjutkan belajarnya. Mereka pun akhirnya sampai di luar gedung tempat bekerjanya Idun. Christian dengan cepat masuk ke dalam gedung sendirian untuk menjemput Idun yang berada di lantai 34. Dan menyuruh Julia untuk tetap di dalam mobil. Di sana ada mobil pengantar barang dan mobil Merit menghalanginya. Di saat Merit membuka pintu mobil, Julia dengan pintarnya tanpa berdosa keluar mobil dan masuk ke dalam gedung sendirian. Merit pun mengejarnya. Di lantai 34, Christian sudah bertemu dengan Idun dan mengajaknya dengan agak paksa untuk keluar gedung melalui lift sambil menyalakan alarm darurat secara ilegal. Di saat lift hampir menutup, dia melihat Julia di seberang lift itu. Julia yang tak melihat Christian dengan tenangnya melihat-lihat keadaan di sana. Tak lama kemudian, guncangan gempa bumi yang begitu dahsyat pun terjadi. Merit yang melihat Julia cepat-cepat menariknya ke dalam. Di dalam lift, Idun dan Christian terperangkap di lantai tengah karena semua aliran listrik padam. Di sana mereka semua terguncang-guncang oleh gempa bumi. Tak berselang lama, gempa bumi pun berhenti. Namun lift yang mereka naiki itu tiba-tiba jatuh dan menghantam ke lantai dasar. Beruntungnya mereka masih selamat dan mencoba membuka atap lift untuk keluar. Nampak terlihat keadaan di sana seluruh bukit dan gedung di kota Oslo hancur berantakan. Jalanan pun sudah tak terbentuk lagi. Di lantai 34, Merit, Julia, dan satu karyawan di sana selamat, walaupun keadaan karyawan itu terluka parah. Tak berselang lama, gedung yang ada di sebelah tumbang menghadap ke tempat mereka yang membuat gedung itu membentur dan menghancurkan sebagian bangunan yang mereka tempati. Mereka pun menjauh dan berpegangan pada benda di sekitarnya. Di sana Merit berpegangan dengan erat sambil memegangi karyawan yang terluka. Namun Merit sudah tak sanggup memeganginya sehingga karyawan itu terjun bebas dari sana. Piano yang ada di depan mereka pun menghantam tiang yang mereka pegang. Dan dengan refleksnya mereka melepas pegangannya. Beruntungnya mereka berhasil selamat. Idun dan Christian sedang memanjat untuk mencari pintu yang terbuka. Tiba-tiba, ada benda yang jatuh di atas Idun dan membuat kakinya terluka sampai-sampai terlihat daging segarnya. Setelah Christian berhasil sampai di pintu keluar lift, Idun pun mencoba berayun untuk menghampiri tangan Christian. Namun tali pegangan itu turun sedikit ke bawah. Dan Idun pun dengan luka yang sangat parah masih berhasil meraih tangan Christian.
Nahasnya rem lift pada tali itu lepas dan Idun pun terjun bebas. Christian pun melamun terkaget-kaget melihat Idun jatuh dan sudah tak ada. Setelah tenang, Christian langsung pergi ke atas untuk menjemput Julia. Di sana dia berhasil menemukan Julia dan Merit. Di saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba sebagian bangunan yang mereka tempati hancur lagi dan pegangan Julia pun lepas. Christian pun berlari untuk menahan Julia namun tak berhasil. Mereka berdua terjatuh ke bangunan yang hancur sebagian. Dan Christian pingsan sebentar. Setelah bangun, dia menyuruh Julia untuk jangan bergerak. Christian dan Merit pun di tempat yang berbeda berusaha mendekati Julia. Setelah Christian hampir dekat dengan Julia, dia melihat ada kursi yang akan jatuh menghancurkan kaca Julia. Dan dengan cepat dia melompat ke arah Julia untuk meraihnya. Merit pun datang dengan membawa tali untuk mereka berdua memanjat ke atas. Dan film pun selesai dengan suasana yang agak menanggungkan. Karena setelah mereka berhasil memanjat, suasana di sana sudah langsung damai saja. Sondre pun hanya menjadi peran pendukung saja. Oke, mungkin sekian dari film ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati jomblo kalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Itu Film selanjutnya.